Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari parasetamol. Parasetamol atau acetaminophen merupakan obat analgesik dan antipiretik yang sangat luas penggunaannya di masyarakat. Pada dosis terapi, parasetamol tergolong aman dan jarang menimbulkan efek samping serius. Namun, pada kondisi overdosis, parasetamol dapat menyebabkan efek toksik yang berat, terutama pada hati, sehingga menjadi salah satu penyebab utama gagal hati akut di berbagai negara. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari parasetamol. Parasetamol atau acetaminophen merupakan obat analgesik dan antipiretik yang sangat luas penggunaannya di masyarakat. Pada dosis terapi, parasetamol tergolong aman dan jarang menimbulkan efek samping serius. Namun, pada kondisi overdosis, parasetamol dapat menyebabkan efek toksik yang berat, terutama pada hati, sehingga menjadi salah satu penyebab utama gagal hati akut di berbagai negara. Baik, selanjutnya adalah mekanisme normal parasetamol. Parasetamol adalah obat golongan analgesik non-opioid yang bekerja meredakan nyeri dan menurunkan demam. Pada kondisi normal, parasetamol dimetabolisme di hati dan diekskresikan melalui ginjal. Akan tetapi, pada dosis yang tinggi, parasetamol dapat bersifat toksik dan menyebabkan kerusakan hati. Secara normal, parasetamol dimetabolisme di hati melalui reaksi glukuronidasi dan sulfatasi menjadi metabolit yang tidak toksik dan kemudian diekskresikan melalui urin. Sebagian kecil parasetamol dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450, terutama CYP2E1, menjadi metabolit reaktif dan toksik yang dikenal sebagai N-asetil P-benzoquinone-imin atau NAPQI. Pada dosis terapi, NAPQI yang terbentuk akan segera dinetralkan oleh glutathione hepatik. Mekanisme toksisitas. Pada overdosis parasetamol, jalur metabolisme utama menjadi jenuh sehingga lebih banyak parasetamol dimetabolisme melalui jalur sitokrom P450. Akibatnya, produksi NAPQI meningkat secara signifikan. Cadangan glutathione di hati menjadi habis sehingga NAPQI tidak dapat dinetralkan dan akan berikatan dengan protein sel hati. Ikatan ini menyebabkan stres oksidatif, kerusakan mitokondria, gangguan pembentukan energi sel, dan berujung pada nekrosis hepatosit. Kerusakan ini dapat berkembang menjadi gagal hati akut. Gejala keracunan. Pada fase awal, dalam 0-24 jam setelah konsumsi, pasien umumnya mengalami mual, muntah, diaforesis, dan rasa tidak nyaman di perut. Pada fase lanjutan, sekitar 24-72 jam, muncul nyeri pada kuadran kanan atas abdomen, disertai peningkatan kadar enzim hati seperti AST dan ALT. Pada fase berat, pasien dapat mengalami ikterus, gangguan pembekuan darah, hipoglikemia, ensefalopati hepatik, hingga gagal hati akut yang dapat mengancam nyawa. Berdasarkan data toksikologi, nilai LD50 parasetamol secara oral pada tikus adalah sekitar 1944 mg per kilogram berat badan. Lalu pada manusia, dosis akut yang berpotensi menyebabkan toksisitas adalah sekitar 10 gram atau lebih dalam satu kali konsumsi, atau sekitar 200 mg per kilogram berat badan. Selain overdosis akut, konsumsi parasetamol berulang dengan dosis di atas dosis terapi juga dapat menyebabkan hepatotoksisitas. Lalu yang pertama ada antidot NAC atau N-acetylcysteine. Antidot ini spesifik untuk keracunan parasetamol. NAC merupakan terapi utama pada kasus overdosis parasetamol dan paling efektif bila diberikan dalam waktu kurang dari 8 jam setelah konsumsi. N-acetylcysteine bekerja dengan cara meningkatkan kembali cadangan glutathione di hati sehingga metabolik toksik NAPQI dapat dinetralkan. Selain itu, NAC juga memiliki efek antioksidan langsung serta membantu memperbaiki fungsi mitokondria dan perfusi hati. N-acetylcysteine atau NAC merupakan antidot utama pada toksisitas parasetamol dan memiliki beberapa mekanisme kerja penting. NAC mencegah toksisitas dengan membatasi pembentukan metabolit toksik N-asetil P-benzoquinone-imin atau NAPQI selama metabolisme parasetamol. Mekanisme utamanya adalah meningkatkan kapasitas detoksifikasi NAPQI dengan berperan sebagai prekursor dan pengganti glutathione, sehingga NAPQI dapat dinetralisir menjadi senyawa yang tidak toksik. Selain itu, NAC menyediakan
protein sebagai substrat jalur sulfastasi sehingga lebih sedikit parasetamol yang dimetabolisme melalui jalur oksidasi yang menghasilkan NAPQI. Pada kondisi gagal hati fulminan, NAC juga memberikan efek protektif non-spesifik yang membantu mempertahankan fungsi multiorgan. Efektivitas NAC paling optimal bila diberikan dalam waktu kurang dari 8 jam setelah overdosis akut, sehingga terapi harus dimulai sesegera mungkin setelah 4 jam dan tidak ditunda melewati 8 jam. NAC dapat diberikan melalui rute oral atau intravena dengan berbagai durasi protokol seperti infus intravena 12 atau 21 jam, serta pemberian oral selama 72 jam. Kedua rute ini memiliki efektivitas yang setara, kecuali pada gagal hati berat di mana rute intravena lebih dianjurkan. Terapi NAC harus dilanjutkan hingga metabolisme parasetamol selesai, ditandai dengan kadar parasetamol yang tidak terdeteksi dan tidak adanya tanda hepatotoksisitas. Oke, kesimpulan dari materi ini yaitu overdosis parasetamol merupakan kondisi kegawat daruratan medis yang seringkali sulit dikenali pada tahap awal karena gejalanya tidak spesifik. Mekanisme utama toksisitas parasetamol adalah peningkatan pembentukan NAPQI yang disertai dengan depresi glutation hepatik. Dengan pemberian N-asetilsistein secara dini merupakan faktor kunci dalam mencegah kerusakan hati yang berat dan menurunkan angka kematian. Oleh karena itu, deteksi dini dan penata laksana yang cepat sangat menentukan prognosis pasien. Sekian materi dari kelompok 5. Terima kasih.